Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang terdiri dari 3 orang, yaitu Hazal Aisyah Mantasya dengan NIM 21030110. Terdiri dari 3 anggota, yaitu Hazal Aisyah Mantasya dengan NIM 2103011065. Yang kedua, Dwi Putri Maulida dengan NIM 2103011070. Yang ketiga, Elisa Putri Veronica dengan NIM 2103011073. Saya akan menjelaskan tentang perangkat keras komputer dan perangkat lunak. Yang pertama, perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau beroperasi di dalamnya. Dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan untuk perangkat keras dan menyelesaikan tugasnya. Di sini saya menjelaskan pengertian hardware. Hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan diraba secara langsung. Hardware atau perangkat keras berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah yang ditentukan penggunaannya. Fungsi hardware secara umum terbagi menjadi 4, yaitu diantaranya yang satu menerima input. Hardware tertentu memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user. Masukan tersebut nantinya akan diproses menjadi informasi baru. Yang kedua, mengelola data dan informasi. Setelah menerima masukan atau input, beberapa hardware memiliki fungsi khusus untuk mengelola atau memproses input tersebut menjadi informasi baru. Dan yang ketiga, memberi output. Setelah diproses, hardware tertentu akan memberikan output atau keluaran kepada user. Setiap output yang dilihat oleh user akan ditampilkan melalui hardware khusus. Jenis-jenis hardware berdasarkan fungsinya. Berikut ini jenis hardware atau perangkat keras berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama, perangkat masukan atau input device. Input device yaitu perangkat masukan adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Yang kedua, itu perangkat pemrosesan atau disebut broadcast device. Broadcast device adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengelola, memproses berbagai data dan informasi. Yang ketiga, itu perangkat keluaran atau disebut juga output device. Output device adalah perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam, kemudian dikeluarkan ke perangkat lain yang terhubung dari komputer. Yang keempat, yaitu perangkat penyimpanan atau disebut juga storage unit. Perangkat penyimpanan adalah hardware yang dapat menyimpan informasi dan data baik perangkat di dalam komputer maupun di luar. Yang kelima, perangkat tambahan atau peripheral. Peripheral merupakan hardware yang berfungsi membantu komputer. Contoh hardware pada komputer. Di bawah ini ada beberapa contoh hardware pada komputer, antara lain. Yang pertama, contoh hardware input device, yaitu keyboard, mouse, scanner. Yang kedua, contoh hardware broadcast device, yaitu CPU, RAM, VGA. Yang ketiga, contoh hardware output device, yaitu monitor, printer, proyektor LCD. Yang keempat, contoh hardware storage device, itu hard disk, flash disk, dan optical disk. Contoh hardware peripheral, yaitu modem. Saya akan menjelaskan pengertian dari software, yaitu suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat dijalankan suatu perintah. Ada juga yang menyebutkan software adalah suatu data yang diprogram atau diformat dan data disimpan secara digital, tidak berbentuk fisik, tapi dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Software dan beberapa fungsinya. 1. Menyediakan fungsi dasar dalam sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan. Misalnya, ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Yang kedua, mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara simultan. Dan ketiga, menjadi penghubung antara beberapa perangkat lunak lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Dan keempat,
Perangkat lunak juga berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat dimengerti oleh hardware. Yang terakhir, ada software juga dapat mengidentifikasi suatu program yang ada pada sebuah komputer. Adapun klasifikasi software sebagai berikut. 1. Ada operating system atau sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan mengkoordinasikan setiap komponen dan fungsi komputer. Contoh dari sistem operasi ada Windows, Unix, UNIX, dan DOS. Dan kedua ada programming language atau bahasa pemrograman, yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai pemberi instruktur standar yang melibatkan simak dan semantik yang dipakai untuk mengidentifikasikan suatu program aplikasi komputer. Contoh bahasa pemrograman adalah PHP, Java, Microsoft, dan Visual Basic. Dan ketiga ada application programs atau program aplikasi, yaitu perangkat lunak yang memiliki fungsi tertentu, misalnya software untuk presentasi, software akuntansi, dan lain sebagainya. Beberapa contoh program aplikasi adalah Microsoft Office, Word, Microsoft Office Excel, Windows, dan OpenOffice. Software berdasarkan distribusinya. Yang satu ada freeware, yaitu perangkat lunak yang dapat dimiliki dan digunakan secara gratis tanpa batas waktu tertentu. Biasanya perangkat lunak jenis ini fitur yang kurang lengkap dan tidak maksimal. Dan yang kedua ada adware, yaitu software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis, namun dengan kompensasi adanya iklan yang muncul di komputer user. Yang ketiga ada spyware, yaitu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memata-matai segala aktivitas pengguna komputer. Biasanya software jenis ini banyak disalahgunakan, misalnya untuk mencuri data dari komputer lain. Dan yang keempat ada open source, yaitu software yang kode sumbernya dapat dibuka, dihubungkan, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Biasanya jenis ini dapat diperoleh secara gratis dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan lisensi GPL atau General Public License. Yang kelima ada shareware, yaitu piranti lunak untuk keperluan tertentu yang dibagikan secara gratis, biasanya sebagai demonstrasi dengan fitur terbatas dan penggunaannya untuk waktu terbatas, misalnya 30 hari. Contoh software atau perangkat lunak. 1. Software system. Perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer, contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. Dan kedua ada software browser. Sesuai namanya, software ini memiliki fungsi sebagai mesin mencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Beberapa di antaranya adalah Chrome, Opera Mini, Mozilla, Firefox, Internet Explorer, dan sebagainya. Yang ketiga ada Microsoft Office. Software ini sangat berguna untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor, seperti perangkat lunak pengolah kata, pengolah angka, media presentasi, dan lain-lain. Contohnya seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook, dan PowerPoint. Dan yang keempat ada file software. Software yang digunakan untuk mengolah gambar atau desain, mulai dari proses membuat suatu gambar hingga editing desain, dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak ini, yaitu ada Photoshop, CorelDRAW, Paint, dan lain-lain. Yang kelima ada software antivirus. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Antivirus berperan penting untuk mencegah komputer dari serangan virus mungkin masuk pada saat kamu download file online atau dari USB yang tersambung ke komputer. Contoh software antivirus ada Sindave, AVG, Norton, dan masih banyak lain.